Halo, perkenalkan nama saya Idham Zamzawi. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah keamanan jaringan. Dan kali ini kita akan melakukan praktikum dengan topik Snort IDs yang berupa praktikum intrusion detection atau prevention system. Di sini kita sudah disediakan bahan praktikumnya dan saya sudah buka juga seperti ini isinya. Praktikum modul untuk praktikum keamanan jaringan tugas 3. Topiknya Snort IDs. Di sini kita akan melakukan instalasi Snort IDs, kemudian kita akan memerlukan QoS pada VM workstation atau VirtualBox ya, virtual operating system. Kemudian juga kita akan menginstal Snort IDs di salah satu operating system virtual itu. Kemudian nanti kita akan melakukan proses selanjutnya seperti pengaturan jaringan dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke tahap praktiknya aja. Kita yang pertama perlu melakukan instalasi Snort ya. Di sini kita harus melakukan instalasi kepada salah satu OS Windows yang dimiliki oleh Snort. Di sini saya sudah memiliki ada 3 virtual OS Windows yang sudah saya atur masing-masing, satu untuk instalasi Snort, satu untuk sebagai server telnet, dan satu sebagai klien yang akan nanti mengakses Snort maupun telnet. Oke, yang pertama kita perlu mengatur IP di bagian Snort di sini ya. Kita coba zoom agar kita lebih tahu, lebih kelihatan. Nah, oke, kita coba lakukan untuk melakukan pengubahan IP pada yang pertama di Snort dan telnet terlebih dahulu. Yang pertama kita ganti IP di Windows Snort terlebih dahulu. Kita akan masuk ke control panel, kemudian masuk ke sini Network and Sharing Center, kemudian masuk ke adapter setting, properties, IPv4 properties, kemudian gunakan itu 192.168.40.50. Oke, untuk subnetnya sudah terisi otomatis. Kita klik OK, close, kemudian di satunya adalah kita juga ganti di server telnet, control panel, IPv4 properties ganti 192.168.42.01. Oke, kita klik OK, close. Oke, kita sudah mengubah kedua IP di sini. Kemudian yang selanjutnya kita perlu melakukan instalasi WinBackup pada yang akan menjadi Snort ya. Di sini saya sudah mendownload aplikasi yang dibutuhkan. Yang pertama kita akan melakukan instalasi WinBackup terlebih dahulu. Kita tunggu waktunya, kemudian kita bisa scroll saja. Oke, kita install. Oke, kemudian selanjutnya kita lakukan instalasi Snort. Kita lakukan next saja. Oke, tadi kita sudah di Snort itu minta kita untuk menginstal backup ya. Tadi kita sudah melakukan instalasi backup sebelumnya. Oke, dan nanti kita diminta untuk mengedit file snort.conf. Nah, nanti ada perintahnya di bawah ya. Oke, kemudian kita install Notepad++ sebagai media untuk melakukan pengubahan pada file snort.conf nanti. Kita install sekaligus. Oke,
Oke, saat ini prosesnya kita sudah menginstal di device yang akan di operating system yang akan menjadi Snort. Kemudian kita akan masuk ke mode Snort. Oke, untuk mode Snort ini kita akan masuk ke mode sniffer yang diaktifkan melalui command prompt ya. Tapi sebelumnya kita akan memverifikasi instalasi Snort terlebih dahulu di folder C. Nah, sudah ada di sini muncul foldernya sama. Kemudian kita masuk ke command prompt, kita jalankan sebagai administrator ya. Oke, kita akan melihat verifikasi IP yang terlebih dahulu. Di sini 4050 sudah sesuai. Kemudian kita juga melakukan verifikasi IP di OS yang menjadi telnet 201 sudah sama. Kemudian kita coba menyambungkan apakah kita terkoneksi ke dalam Snort. Kita akan lakukan ping. Itu 92168. Oh, salah. 168. Oke, kita lihat prosesnya. Oh, di sini ternyata dia terbaca, namun destination host unreachable. Sepertinya ada masalah pada pengaturan jaringan di virtual. Coba kita ganti menjadi host only, kemudian alamatnya sama ini ya, virtualbox host only Ethernet adapter. Oke, kemudian kita ganti juga di bagian telnet server. Oke, namanya sudah sama, kita oke. Kita lihat apakah sudah berjalan kembali. Oke, sudah lancar. Sekarang kedua jaringan sudah terhubung. Kita masuk ke praktikum Snort. Kita akan berpindah ke folder Snort terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan melakukan perintah snort v. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa akses jaringan seperti yang muncul di sini. Kemudian kita coba lakukan ulang di sini apakah akan ada perubahan. Nah, di sini muncul IP dari telnet server 192.201. Artinya komputer telnet dan komputer Snort sudah saling terhubung satu sama lain ya. Kemudian setelah itu kita bisa ya, mode sniffer ini Snort, aplikasi Snort akan membaca setiap paket melalui jaringan yang melewati dalam komputer atau sistem operasi ini. Kemudian kita akan menghentikan prosesnya. Oke, ini cukup panjang laporannya ya. Kemudian kita akan mengulangi proses yang sama, namun kita akan menambahkan flag D menjadi strip VD nanti ya, karena ini adalah data yang lebih deskriptif. D. Oke, seperti itu. Kita ulangi prosesnya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa dibandingkan proses yang tadi yang hanya menampilkan panjang data LAN ya dan UDP-nya, di bawah yang berbeda adalah kita memiliki ada tipe, kemudian ada ICMP dan lain sebagainya ya. Datanya kemudian data biner yang berupa kode hexadesimal di sini sepanjang ini. Kemudian ya seperti itu hasil dari Snort strip VD. Kemudian kita akan masuk ke yang selanjutnya, itu stop dulu. Kita akan masuk ke VDE yang mungkin akan lebih lengkap lagi. Nah, sangat panjang sekali ya datanya. Oke,
Ya, data ini mirip dengan apa yang ditampilkan dari tadi di VD. Kemudian kita bisa hentikan terlebih dahulu. Oke. Nah, oke. Oke, itu tadi mode sniffer. Selanjutnya kita akan masuk ke snort mode paket logger ya. Di sini catatan-nya akan disimpan dalam log. Lognya nanti akan kita bisa akses. Kita masukkan perintahnya terlebih dahulu. L C snort/log. Kita coba prosesnya di sini kembali. Oke. Kemudian kita akan masuk ke folder log. Nah, di sini ada lognya yang muncul jam, seperti saya melakukan video jam 1, sehingga di sini juga muncul sebuah file log yang berada di yang dihasilkan pada jam 1 pagi. Coba kita lihat di sini ya, datanya seperti ini ya. File dari lognya sepanjang ini. Datanya yang disimpan ke dalam log. View WordWrap. Nah, datanya jadi seperti ini ya. Oke, kita tutup notepadnya. No, oke. Kita hentikan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke mode NIDS. Kita ulangi perintahnya. Snort. Oke. Snort strip D strip L, kemudian disimpan ke folder C snort/log, kemudian strip C folder snort, etc. snort.conf. Apakah di sini ada filenya? Ya, ada file snort.conf. Kita sudah memastikan bahwa filenya ada, kemudian kita coba jalankan. Oh, namun error. Kita coba cek terlebih dahulu penyebabnya. Apabila kita melihat di sini, kita lihat kalau ada unknown rule, artinya ada data yang mungkin seharusnya tidak lengkap atau belum lengkapi, berupa IPvar. Kalau gitu kita coba buka folder file snort dan kolomnya, kemudian kita lihat ke line 39. Jadi di line 39 di sini, nah di sini ada data IPvar dan ada data ini, kemungkinan maka data ininya ini perlu diganti terlebih dahulu. Dan ini akan kita lanjutkan di perintah selanjutnya karena kita akan masuk ke konfigurasi snort. Oke, masuk di poin 21 di konfigurasi snort. Ya, ini udah ada perintahnya ya. Yang pertama, gantikan file snort.conf yang ada di folder /etc dengan file snort.conf yang tadi kita dapat dari materi. Kemudian kita juga menggantikan folder ini preproc_rules dan so_rules yang ada dari modul. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Gitu kita kembali ke foldernya. Nah, di sini kita lihat ada foldernya ya. Kita pertama gantikan dulu, copy dulu conf-nya, replace. Kita kembali ke folder, kita copy ketiga folder ini, paste. Yes, oke. Copy and replace. Oke, seperti itu ya. Oke, kita sudah melakukan copy paste. Kemudian kita kembali ke command prompt, kemudian kita masukkan perintah snort. Kita sudah berada di folder snort/bin. Kita masukkan perintah snort. Ya, muncul tampilan seperti ini ya, sama. Kemudian yang selanjutnya kita perlu melakukan nanda snort/w. Kita coba.
Tuh, kita stop dulu. Snort W. Nah, di sini terlihat ya tampilannya juga seperti ini. Coba kita ulangi terlebih dahulu. Oke. Kadang karena ada perubahan, CMD tidak mendeteksi perubahan tersebut sampai dia diulangi. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perintah snort strip def strip i1. Oke, seperti ini ya. Dapat terlihat kalau aktif di sini muncul informasi-informasi yang menunjukkan adanya aktivitas. Kemudian kita masuk ke kita membuka command prompt lain. Nah, di sini kita melakukan ping ke server telnet ya, alamat IP ini ya. Oke. Kita bisa lihat di sini datanya ada traffic data berupa IP LAN di sini, DKM LAN di sini. Bisa lihat ketika kita mengirimkan data ping ke komputer server telnet ke sini seperti itu. Oke, ini sudah menjalankan modul 2 dari Practicum Snort tentang konfigurasi Snort ini untuk memicu alarm. Oke, selanjutnya kita akan perlu menyiapkan rules memperbarui konfigurasi Snort ya. Di sini kita diminta untuk membuka file Snort yang ada di folder etc. Kita buka dengan Notepad++, tadi kita sudah mengotokan instalasi Notepad++ ya. Kemudian kita perlu mengganti homenet dengan IP yang terpasang. Di sini harusnya tertulis seperti tadi ya, awal video harusnya adalah var homenet any itu. Kemudian tapi kita harus mengganti IP-nya. Oke, kita lakukan, kita edit Notepad++. Nah, home any ya di sini masih terlihat masih any ya. Kita ganti dengan IP yang sudah kita ubah tadi. Simpan. Oke. Kemudian kita cari lagi role path. Kita cari saja. Oke, role path. Snort rules. Kita perlu sesuaikan role path di Snort rules, preproc role path di preproc rules, kemudian SO role path. Oke. Kita perlu menambahkan SO role path, ini juga SO rules. Simpan kembali. Kemudian kita perlu membuka file ICMP yang berada di folder rules. Oke. Kita kembali, kita ke folder rules, kemudian kita cari ICMP info, kita buka lagi dengan Notepad++ juga. Kemudian ya kita bisa lihat di sini kalau terdapat banyak data ya. Di sini ada berbagai line yang ya sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam modul. Kemudian kita perlu mengarahkan membuka command prompt. Kita masuk ke folder snort bin seperti kemudian kita memasukkan perintah 1a console strip c
snort etc snort.conf strip l snort log k asci. Oke. Oh, oke, ya seperti yang ditampilkan di modul kita mendapatkan tampilan yang sama. Di sini merupakan tampilan snort yang standby. Kita ada data seperti port base, pattern matching memory dengan berbagai informasi ini. Oke, kemudian kita akan melakukan ping dari telnet IP ini. Oke, kita lakukan ping 92.168 40 50. Jangan lupa flag T untuk mengirim data terus menerus. Oke, kita bisa lihat dengan bertambahnya baris data dari CMD di server telnet, begitu pula ada data di bagian CMD di snort ya. Di sini ada datanya, kita bisa melihat IP telnet, kemudian mengirim data ke IP snort gitu. Oke. Jika snort berfungsi, ya harusnya akan paket alert tersimpan dalam file log. Kemudian ya ini ping floodnya karena memang pingnya berjalan terus, kemudian akan ternyata dalam log. Kita perlu membuka file di log, ada folder IP telnet. Kita coba lihat ke dalam folder, kembali ke log. Ya di sini ada folder IP dari server telnet ya. Kemudian kita perlu mengakses, membukanya dengan notepad. Oke, seperti ini tampilannya ya. Ini dianggap sebagai paket mencurigakan karena itu merupakan proses ping flooding ya, karena pengirim ping secara terus menerus. Kita bisa lihat di sini ada data seperti timestamp, kemudian IP pengirim dari server telnet, kemudian IP penerima, besaran datanya seperti itu, besarannya, dan ya data-data lainnya seperti itu untuk konfigurasi snortnya. Oke, kita hentikan dulu aktivitasnya. Oke, jadi saat ini saya sedang membuka modul bagian packet alert ya. Di sini videonya berbeda karena sebelumnya saya gagal membuat videonya, jadi saya membutuhkan waktu merekamnya di waktu yang lain berbeda dengan video utama. Jadi pada praktek packet alert ini kita akan menjalankan snort dalam mode NIDS atau Network Intrusion Detection System. Kemudian di sini kita diminta untuk mengedit snort.conf dengan data var log underscore IP ini. Di sini saya sudah melakukannya ya. Saya sudah menambahkan variabel ini di line 9. Nah, di sini saya sudah menambahkan komponen ini. Jadi kan nanti apabila terdapat berhasil, maka tanda ini, maka spesies lain ini akan muncul ke dalam file yang dinamakan alert.idisk ya. Motif ini akan muncul apabila suatu proses berjalan, maka notifikasinya muncul direkam dalam alert.id. Jadi kemudian kita sini saya sudah menjalankan cmd, sudah di folder snort-bin. Kita akan menjalankan perintah di angka ketiga ini. Oke. Snort C snort etc snort.conf. Kita jalankan prosesnya sampai di posisi standby memantau seperti ini. Nah, setelah itu kemudian melalui PC yang beralamatkan di ini ya, kita bisa lihat di ini IP-nya sudah saya setting ke 40.100 seperti ada. Kemudian akses melakukan HTTP atau telnet. Kita coba akses telnet ke perangkat
snort gitu kan. Telnet 192.168.40.50, maka akan muncul gagal ya call not open connection karena memang layanan telnetnya tidak saya nyalakan di snort ini. Tapi kita coba lagi, tetap gagal. Kita coba lagi, tetap gagal. Tidak apa, karena yang kita utamakan adalah upaya untuk mengakses upaya untuk mengakses protokol TCP melalui telnet ke komputer snort ini. Jadi kemudian di poin 5 kita lihat bahwa kita perlu kembali ke folder snort/log dan kita akan melihat file bernama alert.ids. Kita kembali, kemudian kita lihat log. Nah, alert.ids, kita bisa lihat filenya tercipta file di jam 8.37, sekarang 8.38, berarti baru aja terlihat. Di sini kita bisa lihat bahwa kita lihat bahwa terdapat beberapa notifikasi bahwa PC 40.100 mengakses PC lain ya. Akhirnya ini adalah hasil dari perintah di snotcon ini, bahwa kita meminta ketika ada IP ini mengakses suatu jaringan IP lain, maka memunculkan pesan yang mencetakkan pesan yang akan dimunculkan di file di alert.ids. Jadi bisa lihat dari beberapa kali mengakses telnet yang gagal, namun di sini terekam semua bahwa PC klien itu mencoba mengakses PC lain. Gitu untuk praktikum mengenai membangkitkan alert pada snort IDs. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu praktikum 3 untuk mata kuliah keamanan jaringan. Kita sudah mencoba menggunakan snort, langkah-langkahnya, kemudian juga melihat lognya seperti ini. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.